Halo semua, perkenalkan nama saya Dev Akses Mikail. Halo semua, perkenalkan saya Dina Rahma Ayu Mauliza. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Magistra Jaffa. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Putri Rahmawati. Kami berasal dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Selamat datang di video kami yang berjudul Pemanfaatan limbah kulit jeruk menggunakan teknologi hidrometalurgi untuk daur ulang baterai lithium ion sebagai energi yang ramah lingkungan. Di era ini, teknologi baterai lithium ion telah mengubah cara hidup kita. Dari energi yang bersih dan berkelanjutan, hingga mobilitas yang cerdas dan ramah lingkungan. Baterai lithium ion telah mengantarkan kita ke era baru yang lebih maju. Baterai lithium ion telah menjadi tulang punggung dalam banyak perangkat elektronik portable. Dari industri mobil hingga perangkat ponsel dan laptop. Keunggulan utamanya termasuk rentang suhu operasi yang luas, densitas energi tinggi, siklus hidup yang panjang, dan ketahanan pengosongan yang baik. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki cadangan nikel yang jauh lebih besar. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta ton, membuatnya menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pertumbuhan pasar kendaraan listrik juga didukung oleh sebaran sumber daya biji nikel yang melimpah di Indonesia, di mana nikel menjadi bahan baku utama dalam pembuatan baterai lithium ion. Bahkan, Wakil Direktur Utama Mine ID, Dani Amrul Ihdan, mengatakan bahwa 2035 permintaan baterai di tanah air akan melonjak hingga 43 GWh. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan menjadi tonggak penting dalam upaya menuju transportasi listrik. Program ini bertujuan menggantikan kendaraan bahan bakar fosil dengan kendaraan listrik, sesuai dengan arahan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Pesatnya pertumbuhan penggunaan baterai lithium ion dalam kendaraan listrik dan perangkat elektronik juga turut menyebabkan peningkatan jumlah limbah baterai lithium ion. Meskipun teknologi ini mencapai kesuksesan, risiko keberlanjutan muncul dari pengelolaan limbah baterai lithium ion yang tidak terpakai. Peningkatan signifikan dalam pemakaian baterai lithium ion menghasilkan akumulasi besar limbah baterai lithium ion yang dibuang. Kenaikan jumlah baterai lithium ion yang tidak terpakai membawa potensi risiko terhadap lingkungan. Ciptakan tantangan serius. Pembuangan limbah baterai bekas tanpa pengolahan di lingkungan dapat menyebabkan kontaminasi tanah, air tanah, sungai, dan danau, serta mencemari sumber air untuk kebutuhan minum, mandi, dan mencuci. Jadi, penting bagi kita untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola limbah baterai lithium ion, agar kita dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selain efisiensi yang tinggi, penggunaan kulit jeruk dalam daur ulang baterai lithium ion memiliki potensi besar untuk mengurangi siklus limbah. Inisiatif ini tidak hanya memberikan alternatif yang berkelanjutan dalam manajemen limbah, tetapi juga membuka pintu bagi pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien. Tidak hanya kobalt, limbah kulit jeruk juga dapat digunakan untuk mengekstraksi logam-logam berharga lainnya seperti litium, mangan, dan nikel. Penelitian telah membuktikan bahwa limbah kulit jeruk dapat mengekstraksi komponen seperti kobalt dari limbah baterai lithium ion dengan efisiensi mencapai lebih dari 95%. Dengan cara yang inovatif, kulit jeruk membuka jalan bagi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Pernahkah Anda berpikir bahwa kulit jeruk dapat menjadi salah satu bahan yang penting dalam daur ulang baterai lithium ion? Bayangkan, sebuah dunia di mana bahan-bahan alami yang sebelumnya dianggap sisa menjadi kunci dalam menggerakkan revolusi keberlanjutan. Itulah yang tengah kita jelajahi, era di mana inovasi bertemu dengan keberlanjutan dan sumber daya alam yang terbarukan menjadi pahlawan tak terduga. Proses ini melalui beberapa tahap. Pertama, baterai dihancurkan menjadi massa hitam kecil untuk meningkatkan area permukaan. Kemudian, larutan asam sitrat membersihkan massa hitam, membantu melarutkan kobalt dan logam lainnya. NaOH ditambahkan untuk mengekstraksi kobalt, membentuk kobalt hidroksida yang mudah dipisahkan. Selanjutnya, kobalt hidroksida dipanaskan, membentuk kobalt oksida, bahan baku utama untuk membuat katoda baterai litium. Bubur elektroda dibuat dengan mencampur kobalt oksida dengan bahan lain, membentuk katoda baterai. Selain membantu menciptakan baterai yang lebih efisien, kulit jeruk juga membantu mengurangi limbah baterai dengan mengekstraksi kobalt dengan efisiensi tinggi. Inilah cara sederhana di mana kulit jeruk membuka jalan bagi masa depan yang lebih hijau dalam teknologi baterai. Penggunaan limbah kulit jeruk dalam proses hidrometalurgi daur ulang baterai lithium ion memiliki beragam keunggulan yang luar biasa. Pertama, bahan yang tersedia secara melimpah. Limbah kulit jeruk merupakan sumber daya yang berlimpah di Indonesia, negara dengan salah satu produksi jeruk terbesar di dunia. Kemudian, biaya yang relatif murah. Menggunakan limbah kulit jeruk dapat menghemat biaya dalam proses daur ulang, karena limbah ini tersedia secara gratis dan tidak berharga. Terakhir, keunggulan ramah lingkungan. Proses hidrometalurgi dengan limbah kulit jeruk tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti proses konvensional. Dengan memanfaatkan potensi limbah kulit jeruk, kita tidak hanya membuka jalan menuju daur ulang yang lebih efisien, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mendirikan pusat riset dan pengembangan daur ulang baterai litium di Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan asing seperti Tianeng Group dari Cina telah menunjukkan minat mereka untuk berinvestasi di sektor ini. Tianeng Group berencana membangun fasilitas daur ulang baterai litium dengan kapasitas besar di Indonesia, yang akan menjadi salah satu terbesar di kawasan Asia Tenggara loh. Tidak hanya perusahaan asing, PT Pertamina Persero juga bergerak maju dengan rencana untuk membangun fasilitas daur ulang baterai litium di Indonesia. Fasilitas ini akan menggunakan teknologi modern hidrometalurgi yang merupakan solusi inovatif dalam industri daur ulang baterai litium. Limbah baterai lithium ion adalah masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Dampaknya bisa fatal, mulai dari kebakaran hingga pencemaran lingkungan. Tapi, ada solusi yang tepat, daur ulang baterai lithium ion. Di Indonesia, metode hidrometalurgi dengan limbah kulit jeruk menonjol sebagai solusi yang potensial. Dengan limbah kulit jeruk yang melimpah dan biaya yang terjangkau, metode ini memberikan solusi yang efektif dan ekonomis. Dan yang lebih penting, dampak lingkungannya minimal. Kita bisa mengubah perspektif daur ulang sebagai investasi dalam keberlanjutan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Indonesia bisa menuju masa depan yang lebih bersih dan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan solusi ini, kita bisa menghadapi tantangan limbah baterai lithium ion yang akan terus meningkat di masa depan.